serakah. Indonesia bisa bernasib sama dengan Ukraina. Bikin heboh lagi, menak Yakut. Bikin heboh. Kali ini, minta LGBT dihormati. Oleh karena itu, tegas orang Minang. Setelah haramkan Gus Yakut injak tanah Minang, LKAAM juga tolak bantuan menak 2,35 miliar. Berita pertama, jangan serakah. Ada banyak sekali yang bisa pimpin negeri ini. Pertama, bukan hanya Jokowi, SBY, Megawati dan lain-lain dan sebagainya yang pantas memimpin negeri ini. Bukan cuma mereka yang punya kualifikasi tersebut, apalagi Luhut dan kawan-kawan. Wah, ada banyak sekali yang bisa pimpin negeri ini. Kedua, apapun ide menunda, memperpanjang, apalagi memberikan periode ketiga untuk orang-orang yang sudah menyelesaikan 10 tahun presiden atau wapres adalah ide busuk. Orang-orang ini pura-pura lupa. Cukuplah Soeharto yang begitu. Ketiga, kamu harus tahu, Soeharto dulu itu di awal-awal mimpin. Wow banget. Dia adalah presiden yang lahir di pondok geribik bambu. Sederhana, berakyat, begitu dicintai. Bikin swasembada pangan. Indonesia mengaum. Apa hasilnya setelah 10-20 tahun memimpin? Korupsi, kolusi, nepotisme muncul di mana-mana. Keempat, pola yang sama akan terjadi jika Jokowi dan kawan-kawan kamu kasih kesempatan gila ini. Bahkan, belum genap 10 tahun, anak, mantu dan lain-lain, mereka sudah mulai kemana-mana. Kekuasaan itu cenderung korup, my friend. Bikin haus, seperti meminum air laut, bukannya lega, tapi haus terus. 5. Politisi yang merancang, kasak-kusuk, bisik-bisik, terus bergerilya memberikan wacana agar pemilu ditunda, diundur, lebih-lebih diberikan kesempatan periode 3 kali, adalah politisi yang, Gusti, merekalah sumber penyakit di negeri ini. Kamu teh kok segitunya menjilat? Apa sih kepentingan kamu? Keenam, gantian. Kamu tuh bukan dewa. Kamu itu cuma manusia. Dan persis kamu turun dari jabatan, kamu bersiaplah dinyinyirin panjang. Syukur-syukur tidak ada kasus. Ketujuh, apa susahnya sih melihat realitas gantian ini? Banyak sekali yang bisa menggantikan kamu. Dan Indonesia boleh jadi lebih baik. Berhentilah halu merasa kamu yang terbaik. Justru boleh jadi kamu tuh bakal mengambil post power syndrome berat saat tidak lagi berkuasa. Pastikan kamu tidak depresi. Kedelapan, hal-hal begini seharusnya sudah selesai, kecuali bagi orang-orang hipokrit, berbual demi tanah air, demi bangsa dan negara, tapi sejatinya demi terus berkuasa, demi menjaga proyek-proyek, demi cuan, demi jabatan, demi posisi, demi dirinya doang. 9. Indonesia ini butuh sekali orang-orang yang terus mau berpikir objektif, lurus, tanpa kepentingan apapun. Atau lama-lama kita balik mundur ke era lama. Ayo, kamu-kamu mulai bersuara. Berita kedua, analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri memperingatkan Indonesia bisa bernasib sama seperti Ukraina. Pasalnya, apa yang terjadi di Ukraina saat ini tidak menutup kemungkinan juga bisa dialami oleh Indonesia. Kita mesti belajar banyak dari posisi Ukraina dan Rusia hari ini, karena Indonesia sama posisinya, ucap Koni Rahakundini Bakri, Selasa 1 Maret 2022. Dia pun membeberkan alasan mengapa Indonesia bisa bernasib serupa dengan Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia. Contoh hari ini Indonesia. Makanya saya bilang, dalam konteks Ukraina dan Rusia, saya mau tarik ke Indonesia. Bedanya apa kita sama Rusia hari ini? Ujar Koni. Menurutnya, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang membentuk kerjasama pertahanan, yakni Five Power Defense Agreements atau FPDA and the Quad. FPDA merupakan kerjasama yang digalang oleh negara-negara bekas jajahan Inggris atau Commonwealth
yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan The Squad adalah 4 negara di kawasan Indo-Pasifik, yakni Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Kita dikelilingi FPDA dan Singapura, ada Malaysia, ada Australia, ya kan? Kita dikelilingi Quad, ada India, ada Jepang, ada Australia lagi, ada UK. Kita dikit lagi AUKUS, tutur KONI. Dia pun menekankan bahwa Indonesia sebenarnya dikepung oleh negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Nah, ini kan semua sebenarnya punya root sama. Mereka bukan keluarga dong, kalau kita mau tarik akarnya. Jadi, sekali dia bergabung, interoperabilitas. Tinggal menggabungkan itu semua. Ya, artinya kita dikepung. Kita lihat saja kita. Di sini Australia, di situ Filipina. Di sini siapa kan? Coba posisinya, kata KONI. Selain itu, kemungkinan adanya perpecahan di antara Indonesia juga menjadi alasan mengapa Ibu Pertiwi bisa bernasib serupa dengan Ukraina. Yang kedua, posisinya Ukraina hari ini coba. Kita lihat Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Memang, Indonesia Barat belum pro Cina. Nggak ada yang mau lihat Indonesia Barat rasa Cina. Tapi, coba perhatikan Indonesia Timur. Saya baru jalan-jalan kira-kira beberapa bulan yang lalu. Hampir semua daerah Indonesia Timur. Ketika saya bertemu mereka bilangnya, kami penduduk Pasifik, ujar KONI. Dia menambahkan bahwa wilayah dari Maluku sampai ke Papua merasa bahwa mereka adalah keluarga Pasifik dan bukan Indonesia. Jadi, menurut saya, ini kalau kita biarkan, ini akan terjadi sama seperti nanti di Ukraina, di sisi timur. Apalagi, sekarang ada AUKUS di sini kan, ada Australia begitu, tutur KONI. Berita ketiga, Menak Yakut bikin heboh lagi. Kali ini, minta LGBT dihormati. Habib Noval Asgaf. Cuma gini doang kerjanya, tidak bermanfaat. Polemik pengeras suara, azan, dibandingkan dengan gonggongan anjing, belum juga reda. Menteri Agama Yakut Khairul Qomas atau Gus Yakut membuat kehebohan lagi dengan meminta masyarakat untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Gus Yakut mengatakan jika dirinya sebenarnya menyadari bahwa kaum LGBT ini merupakan sesuatu yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Tetapi, dia meminta agar masyarakat untuk tetap menghargai hak-hak kelompok yang bisa dibilang minoritas ini. Yang dihukumi haram berdasarkan hukum Islam adalah seks sesama jenis. Namun demikian, keberadaan LGBT tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia, kata Gus Yakut. Menurut Yakut, yang juga Ketua Umum GP Ansor, walaupun keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam memiliki pandangan yang normal dalam respon kelompok LGBT. Bagi Yakut, mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif ajaran agama Islam, sekaligus juga